Dalam tantangan yang Goliat berikan kepada bangsa Israel pada saat itu, jangankan untuk maju, mereka mendengar suara Goliat saja mereka sudah ketakutan. Itulah yang dicatat Alkitab. Bangsa Israel atau tentara-tentara Israel ketakutan melawan Goliat. Halo teman-teman semua, kali ini Bang Kepo akan membahas tentang musuh-musuh Daud. Bang Kepo pernah mengatakan di video-video sebelumnya bahwa Daud dalam hidupnya sering diwarnai dengan peperangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang musuh-musuh Daud. Musuh-musuh Daud yang akan Bang Kepo cerita di video kali ini, musuh-musuh yang Bang Kepo anggap menarik dan seru untuk diceritakan. Sebenarnya banyak musuh-musuh yang Daud miliki saat peperangan. Hanya saja kali ini Bang Kepo memilih hanya 3 musuh saja yang akan Bang Kepo bahas. Penasaran dengan siapa-siapa aja musuhnya? Ini dia, Goliat, Ahitofel, dan Abner. Yang pertama ada Goliat. Siapa Goliat itu? Goliat adalah panglima tentara bangsa Filistin yang berasal dari Gad. Ia memiliki ketinggian 6 hasta sejengkal, kira-kira 3,2 meter. Goliat adalah panglima yang sangat ditakuti lawan-lawannya. Sebab perawakannya yang sudah saya sebutkan tadi, perawakannya sangat tinggi, tidak pada umumnya. Nah, hal ini menjadi satu alasan orang-orang takut sama Goliat. Bahkan dikatakan berat bajunya mencapai 5.000 sikal tembaga. Ya, kira-kira 57 kilogram beratnya. Bayangin, hanya bajunya saja mencapai 53 kilo. Dalam kegagahannya, ia selalu menentang orang lain dengan remeh. Bahkan dia selalu menentang orang-orang yang ingin melawannya. Jika mereka bisa mengalahkan Goliat ini, mereka akan mendapatkan sesuatu. Nah, hal ini bukannya orang berani untuk melawan. Mendengar suara atau gertakan dari seorang Goliat saja, musuh-musuhnya pasti sudah lari. Benar nggak teman-teman? Secara manusia ya nggak ada yang bisa ngalahin dia. Oleh sebab itu, Goliat paling ditakuti oleh musuh-musuhnya. Pada suatu ketika, bangsa Filistin melawan bangsa Israel. Dan bangsa Filistin dipimpin oleh Goliat. Pada saat itu, Daud belum menjadi raja. Nah, pada saat itu ketika Goliat menantang barisan tentara Israel yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi Goliat ini menentang tentara-tentara bangsa Israel. Dicatat di sana bahwa tidak ada satupun mereka atau tentara bangsa Israel yang berani melawan Daud. Ya iyalah, badannya gede kayak gitu, gimana mau lawan, ya kan? Dalam tantangan yang Goliat berikan kepada bangsa Israel pada saat itu, jangankan untuk maju, mereka mendengar suara Goliat saja mereka sudah ketakutan. Itulah yang dicatat Alkitab. Bangsa Israel atau tentara-tentara Israel ketakutan melawan Goliat. Kekalahan telak oleh seorang anak muda yang bahkan belum mengerti tentang perang itu bagaimana. Itu hal yang sangat memalukan bagi bangsa Filistin karena kesombongannya. Bahkan seorang anak muda yang bernama Daud ini tidak membawa senjata perang seperti pedang atau alat pelindung lainnya. Ketika melakukan perang, dia hanya menggunakan alat yang disebut ketapel. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah Daud mengalahkan Goliat dengan kuasa Allah. Hanya saja alat yang digunakan adalah ketapel. Tapi kita tidak akan membahas Daud. Yang lebih penting yang kita bahas adalah Goliatnya. Bagaimana kesombongannya mengalahkan dia. Nah, di sini kita bisa belajar dari Goliat ya. Bagaimana dia seorang tentara yang sebenarnya gagah perkasa, ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan bahkan sebenarnya tidak ada yang berani melawan dia. Di sisi lain kita belajar juga dengan Goliat bahwasanya kekuatan manusia sekuat apapun tidak akan pernah mampu melawan kekuatan Allah. Itu yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa tanpa Allah mungkin kita bisa melakukan sesuatu, tapi tidak semaksimal yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan cenderung selalu gagal. Tapi kalau dengan Allah yang beserta seperti apa yang dikerjakan oleh Daud,
mengalahkan Goliat, kemenangan yang sempurna bagi Daud dan kekalahan yang sempurna bagi Goliat. Kesombongan diri bisa menghancurkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Kedua adalah Ahitofel. Ahitofel adalah seorang penasihat bagi Raja Daud pada zamannya. Tapi dia menjadi seorang penasihat yang berbeda dengan Husai. Kemarin kita sudah bahas Husai. Ahitofel sama-sama predikatnya penasihat, tapi sifat atau wataknya berbeda dengan Husai. Kesetiaannya sangat berbeda. Dia berasal dari Gilo. Ahitofel adalah seorang penasihat yang melakukan kesepakatan gelap dengan Absalom, anak Daud, yang berencana untuk membunuh Raja Daud pada saat itu. Entah karena apa, si Ahitofel ini bersekutu dengan Absalom yang punya rencana jahat terhadap Daud. Entah apa tujuannya dia melakukan kesepakatan gelap itu, tapi yang pasti dia sudah menyetujui untuk membunuh Raja Daud pada saat itu. Padahal dia adalah seorang penasihat Daud yang tentunya tidak hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu bekerja dengan Daud. Tapi rencana jahat dari seorang Ahitofel ini digagalkan oleh seorang penasihat Daud lainnya yang saya sebut tadi, yaitu Husai. Bagaimana Husai bisa menggagalkan rencana Ahitofel? Jadi pada saat itu Ahitofel menyetujui kesepakatannya dengan Absalom. Dan dia meminta kepada Absalom sekitar 12 orang untuk mengikuti dia, untuk mengejar Daud. Agar yang maksudnya Ahitofel ini, nanti kalau dia ketemu Daud, ketika Daud sedang lelah dan berbaring dan tertidur, maka dia akan membunuhnya dengan mudah. Tapi tidak semudah itu, Vel. Bahkan Ahitofel mengatakan bahwa ketika dia sudah membunuh Raja Daud, dia akan membawa kepalanya untuk Absalom. Padahal Daud tidak ada masalah dengan Ahitofel ini. Tapi kembali lagi bahwa kita tidak mengerti tujuan yang dimiliki Ahitofel ini. Yang penting perbuatan yang dia lakukan adalah jahat. Dan Tuhan Allah tidak akan pernah diam dengan hal itu. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi Raja Daud. Nah, inilah yang membedakannya. Tapi lagi-lagi, apakah Absalom langsung menggunakan ide si Ahitofel ini? Tidak, teman-teman. Dia tidak langsung menggunakan ide si Ahitofel ini. Kenapa? Karena dia pikir ada Husai, seorang penasehat satunya juga. Dia ingin meminta ide dari seorang Husai. Karena Absalom pun berpikir bahwa Husai sudah berpihak kepadanya. Padahal dia nggak tahu Husai punya niat apa dengan kedatangannya kepada Absalom. Nah, di sini cerdasnya Husai. Saya yakin karena hikmat Tuhan juga yang menyertai Husai. Karena niat baiknya untuk melindungi Daud. Ketika Husai merencanakan apa yang harusnya Absalom lakukan, yang tujuannya katanya untuk mencelakakan Daud, padahal sebenarnya Husai punya rencana di balik semua itu. Ketika Husai sudah menceritakan idenya kepada Absalom, maka Absalom lebih memilih mendengarkan Husai ketimbang mendengarkan Ahitofel tadi. Tapi setelah memberikan nasihat kepada Absalom, Husai segera memberikan perintah kepada Abiatar dan temannya supaya mereka pergi kepada Raja Daud dan memberitahukan kepada Raja Daud, jangan berkemah di tempat penyeberangan, segeralah menyeberang agar mereka tidak terbunuh mati oleh pasukan dari Absalom. Nasihat dari Husai ini pun didengar oleh Raja Daud karena dia percaya Husai tidak mungkin membinasakan dia. Setelah itu Daud dan rombongannya menyeberang dan akhirnya Daud selamat. Melihat reaksi Absalom yang tidak mendengarkan nasihatnya, Ahitofel marah dan dia pergi pulang kampung. Katanya dia pulang kampung dan membereskan apa yang menjadi urusannya. Yang terakhir adalah dia sampai bunuh diri, teman-teman. Akibat hanya saja Absalom tidak mendengarkan idenya. Dan sebenarnya hal itu pun merugikan Absalom, karena ide dari Husai ini tujuannya untuk menyelamatkan Daud. Kematian dari Ahitofel ini sangat menyedihkan juga. Dia menyesal karena Absalom tidak mendengar idenya dan dia menggantungkan dirinya. Sangat tragis.
Kasihan sekali nasibnya. Dia sampai menggantungkan diri hanya karena Absalom tidak mendengarkan idenya. Tapi sebenarnya bukan itu, karena resikonya sebenarnya. Resiko yang dia pikirkan, mungkin saja malu atau akan dibunuh oleh Absalom nantinya atau lain sebagainya, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas dia marah pada Absalom bahwa idenya tidak digunakan. Akhirnya dia bunuh diri dan matinya sangat mengenaskan. Kasihan sekali si Ahitofel ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari musuh Daud yang bernama Ahitofel ini? Padahal Ahitofel sendiri adalah penasihat Daud yang sudah bekerja dengan Daud, dan Daud mempercayakannya untuk menjadi penasihat. Bayangin, menjadi seorang penasihat raja. Tapi lagi-lagi mungkin saja niat hati atau ambisinya seorang Ahitofel ini yang membuat dia melakukan perbuatan jahat untuk Daud. Memang tidak baik mempunyai sikap seperti ini. Ingin menjadi seorang yang sukses tapi menjatuhkan orang lain. Nah, itu mungkin pesannya ya. Oke, itu saja dari Ahitofel. Kita lanjut di nomor 3. Yang ketiga adalah Abner. Siapa Abner itu? Abner adalah seorang panglima perang bagi Raja Saul. Abner juga merupakan sepupunya Saul. Dia selalu dipercayakan untuk memimpin perang bagi bangsa Israel selama pemerintahan Raja Saul pada saat itu. Abner sempat mengambil alih kerajaan Israel dan lebih banyak orang yang mengikuti dia setelah Saul mati. Tapi dengan cara yang tidak benar sebenarnya. Pada saat itu banyak yang mengikuti Abner dan hanya Yehuda saja yang mengikuti kubu Daud. Dan pada saat itu juga dia memimpin perang antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Nah, Abner ini seorang panglima yang cukup gagah perkasa dan selalu diandalkan. Tapi lagi-lagi ketika dia melawan Daud, yang Tuhan ada di pihak Daud, ya pasti kalah lah. Makanya pertempuran yang dipimpin oleh Abner antara keluarga Saul dan keluarga Daud ini kalah pada saat itu. Kubu Abner kalah oleh kubu Daud, yaitu oleh anak-anak buah Daud. Bahkan dalam pelariannya dia dikejar oleh Asael. Asael maksud hati untuk mengikuti Abner, tapi Abner pada saat itu marah dan dia bilang kepada Asael, "Pergi, kalau enggak aku akan bunuh kamu." Tapi Asael tetap mengikuti Abner. Akhirnya apa? Abner membunuh Asael, adik Yoab, yang notabene keluarga dari keluarga Saul juga. Sebenarnya Abner ini membela sebelumnya. Mendengar hal itu, Yoab marah dong, adiknya dibunuh, dan dia lari mengejar Abner. Tapi sayangnya Abner lolos pada saat itu. Singkat cerita, Panglima Abner ini malah gabung dengan Daud. Gimana ceritanya tuh? Hal ini sebenarnya diawali oleh sakit hatinya Abner kepada Isi-Boset karena dia dituduh. Akhirnya Abner memilih untuk mendukung Daud dalam peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Ya, sebagai raja yang baik hati ya Daud melepaskan Abner pergi dengan selamat. Tapi nih, Yoab datang kepada Daud. Dia marah sama Daud. "Kok bisa sih kamu ngelepasin Abner? Abner itu punya niat jahat tuh sama kamu," kira-kira gitu ya. Sebenarnya dia ingin menyelidiki kelemahan-kelemahan kamu. Kalau dia sudah tahu kelemahanmu, dia akan bunuh kamu. Kira-kira begitu yang dimaksud Yoab. Tapi ya sudah bagi Daud. Dia sudah melepaskan Abner. Tapi sayangnya tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ternyata Yoab masih sakit hati nih sama Abner. Dia menyuruh memanggil Abner. Tapi pada saat itu dia tidak langsung membunuh Abner. Dia memanggil Abner untuk menemui dia. Abner pikir Yoab sudah maafkan dia. Abner datang kepada Yoab dan Yoab berpura-pura untuk berbicara dengan dia untuk membawa ke depan gerbang. Tiba-tiba Yoab menusuk Abner. Akhirnya Abner mati. Abner ini dibunuh bukan oleh Daud, tapi malah oleh Yoab sendiri. Kita sama-sama belajar dari kisah Abner ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Silakan mengambil kesimpulan sendiri dari cerita musuh-musuh Daud ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah mendukung channel ini. Kiranya dapat memberkati kalian semua. Salam kepo rohani. God bless you.